Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sarini, Tasya Amelia Putri, dan saya sendiri, Khairunisa, akan mempresentasikan materi yang berjudul anatomi daun. Sebelum masuk ke anatomi daun, terlebih dahulu kami akan membahas tentang asal-usul daun. Jadi, seperti yang kita tahu, daun itu terbagi menjadi dua tipe. Ada tipe makrofil atau megafil, dan tipe kedua yaitu tipe mikrofil. Nah, kalau tipe mikrofil itu otomatis dia daunnya itu berukuran kecil dan hanya punya satu vena atau satu tulang daun. Kalau untuk daun makrofil, dia itu pertulangan daunnya itu bercabang dan otomatis ukurannya itu lebih besar. Nah, asal-usul daun sendiri itu ada dua teori yang mengatakan bagaimana asal-usul terbentuknya daun makrofil dan daun mikrofil. Yang pertama adalah teori telom, dan teori yang kedua adalah teori enasi. Nah, teori telom sendiri ini dikembangkan oleh Zimmermann pada tahun 1930 yang menyatakan bahwa tumbuhan darat pertama dia tidak memiliki daun, dia hanya batang saja. Lalu daun tersebut atau daun makrofil terbentuk dari telom dan mesom. Nah, kemudian baru mengalami overtopping atau percabangan, dan kemudian mengalami planation, yaitu cabang tersebut menyatu dan memipih pada satu bidang. Nah, barulah kemudian jaringan fotosintetik itu berkembang di antara telom dan mesom tersebut, membentuk jaring atau dikenal juga dengan proses webbing. Nah, sedangkan daun mikrofil sendiri itu terbentuknya dari rangka telom. Rangka telom itu sama juga, dia terdiri dari telom dan mesom. Dan kemudian daun mikrofil terbentuk dengan urak tunggal di tengahnya, yaitu atau percabangan daun di tengahnya, dari pangkal sampai ujung. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di diagram perkembangan daun makrofil menurut teori telom. Nah, kita bisa lihat di sini, itu ada cabang tanpa daun di gambar A, kemudian di gambar B sudah terjadi overtopping, atau cabang yang lain itu tumbuh menimpa cabang yang lainnya. Kemudian terjadi planation, yaitu cabang-cabang ini menyatu kemudian memipih pada satu bidang. Kemudian terjadi webbing, yaitu membentuk jaring, ya, tumbuhnya jaringan fotosintetik membentuk seperti jaring. Nah, kalau untuk perkembangan daun mikrofil menurut teori telom itu sama, cabangnya tanpa daun, kemudian terjadi overtopping. Lalu yang beda yang di sini, setelah terjadi overtopping, dia ada proses reduksi rangka telom menjadi tunggal. Artinya, yang pertama tadi masih bercabang, rangkanya itu direduksi sehingga dia menjadi tunggal. Kemudian baru terjadi webbing, atau proses pembentukan jaringan fotosintetik seperti jaring. Nah, untuk teori yang kedua, teori pembentukan teori asal-usul daun, itu yang pertama dikatakan bahwa daun mikrofil berasal dari pertumbuhan sederhana lateral batang. Artinya, daun itu awalnya tumbuh itu dari batang. Pertama, seperti yang kita lihat pada gambar pertama ini, ada batang tanpa daun. Kemudian gambar 2, sebagian batang mengalami enasi tanpa berkas pengangkut. Artinya, sudah terjadi pertumbuhan enasi, tapi belum ada berkas pengangkutnya. Yang gambar ketiga, itu sudah mulai menunjukkan tumbuhnya berkas mengangkut, tapi masih di pangkal daun, ya, belum menjalar ke ujung daun. Nah, untuk gambar keempat, berkas pengangkutnya itu sudah menjalar sampai ke ujung daun. Nah, itulah tadi asal-usul daun menurut teori telom dan teori enasi. Namun, dan ternyata itu sudah diterima, teori itu diterima bertahun-tahun, akan tetapi
kemudian tidak diterima lagi karena teori itu hanya berlaku untuk tumbuhan purba dan tidak berlaku untuk tumbuhan-tumbuhan modern. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan primordial daun akan dijelaskan oleh teman saya, Karini. Baiklah, terima kasih Khairunisa. Berikutnya saya yang akan menjelaskan. Yang pertama mengenai perkembangan primordial daun. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa primordial daun terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apex pucuk. Primordial daun akan terus berkembang ukurannya secara berangsur-angsur sehingga mencapai ukuran dan bentuk tertentu. Ketika primordial daun yang baru dibentuk, maka primordial daun yang sebelumnya telah melebar secara progresif atau mengalami aktivitas meristem yang dibatasi oleh internal waktu pembentukan primordial daun yang disebut juga dengan plastokrom. Perkembangan primordial daun berdasarkan teori tunika dan korpus memiliki karakteristik masing-masing, di mana pada bagian tunika akan membentuk jaringan daun epidermis, sedangkan pada korpus akan membentuk jaringan lain yang kemudian akan berdiferensiasi membentuk jaringan fotosintetik yang berdiferensiasi menjadi jaringan fotosintetik dan disebut juga dengan jaringan mesofil, dan menjadi juga jaringan vaskuler atau bundel vaskuler. Kemudian terjadi pembelahan sel yang terjadi secara periklinal di lapisan bawah permukaan apex yang membentuk primordium daun. Kemudian terjadi pertumbuhan apikal oleh meristem apikal di ujung primordial daun dan pertumbuhan marginal oleh meristem yang ditandai dengan terbentuknya lamina daun. Selanjutnya atau lanjutan pembahasan pada slide sebelumnya, pada jaringan meristem terdiri atas sel inisial marginal dan sub inisial marginal. Inisial marginal membentuk protoderm abaksial dan adaksial, sedangkan sub inisial marginal yang berada di bawah sel inisial marginal akan menyumbangkan sel ke dalam lamina yang sedang berkembang. Pada tahap berikutnya terjadi pertumbuhan adaksial oleh meristem adaksial dan terbentuk struktur lamina yang rata secara lateral. Dalam perkembangan lamina, meristem marginal membentuk sejumlah lapisan sel mesofil. Lapisan adaksial mesofil akan membentuk sel spons, dan lapisan tengah antara sel abaksial dan adaksial tadi akan membentuk prokambium pembuluh. Baiklah, pembahasan berikutnya atau pembahasan yang kedua yaitu tentang perbedaan histologi pada daun monokotil dan daun dikotil, yaitu yang ditandai dengan primordial daun. Primordial daun pada tumbuhan dikotil biasanya terbentuk pada sebagian kecil dari diameter meristem apex pucuk. Bentuknya itu menyerupai pasak, sedangkan primordial daun pada daun monokotil terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apex pucuk, dan bentuknya itu menyerupai kerah baju. Perbedaan lainnya pada daun dikotil, pertama terjadi pembelahan periklinal, pembelahan sel secara periklinal yang terjadi pada lapisan bawah permukaan daun, sedangkan lapisan permukaan dikotil tidak membentuk jaringan dalam. Kebanyakan daun monokotil terjadi meristem interkalar di pangkal primordium daun, sedangkan pada daun dikotil memiliki pertumbuhan yang adaksial. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang anatomi daun pada daun monokotil, daun dikotil, serta pada daun gymnospermae. Yang pertama ada anatomi daun monokotil. Anatomi daun monokotil contohnya bisa kita lihat pada daun jagung, di mana pada daun jagung itu terdapat yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini terdiri atas epidermis atas dan epidermis bawah. Hanya satu lapis sel
atau epidermis unilateral yang terdapat sel buliform terletak di epidermis atas, dan terdapat pula stomata yang tersebar secara merata di kedua epidermis. Selanjutnya, terdapat jaringan mesofil yang tersusun atas sel parenkin palisade dan parenkin spons, serta terdapat lobus antar sel yang terlihat bercabang. Dan yang ketiga, terdapat berkas pembuluh yang dibedakan atas dua tipe. Lapisan pengangkut di bagian luar terdiri atas sel parenkin dengan dinding tipis, kemudian terdapat sel yang berkloroplas. Demikian penjelasan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Tasya Amelia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi daun dikotil, daun pinus, serta struktur daun monokotil, daun dikotil, dan daun pinus. Daun dikotil memiliki jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan mekanik. Epidermis pada daun dikotil biasanya terdapat pada masing-masing permukaan daunnya. Dinding luar epidermis tebal dan dilapisi oleh kitin. Permukaan luar epidermis biasanya dilapisi oleh kutikula. Pada daun tertentu seperti daun xerophyt, sel epidermis memanjang secara radial. Ada juga pada daun nerium, sel epidermis biasanya berlapis banyak. Pada lapisan epidermal terdapat stomata, dan stomata biasanya paling banyak ditemukan pada permukaan daun dorsiventral. Pada stomata dikelilingi oleh sel penutup yang mengandung kloroplas. Jaringan mesofil pada daun dikotil umumnya terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade terdiri dari parenkim yang silindris dan panjang, posisi tegak lurus sejajar dengan permukaan epidermis. Sedangkan jaringan spons tersusun longgar dan tidak beraturan. Nah, jaringan mesofil selalu mengandung kloroplas. Jaringan mekanik pada daun dikotil yang berfungsi untuk menguatkan daun yaitu kolenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem. Selain fungsi mereka untuk mengangkut air, trakea, dan trakeid dengan ketebalan dindingnya, mereka juga berfungsi untuk menguatkan daun pada daun dikotil. Anatomi daun pinus. Daun pinus memiliki sel yang berdinding tebal, ditutupi oleh kutikula. Stomata terdapat pada setiap sisi daun yang bersifat tenggelam karena ditutupi oleh epidermis. Hipodermis tersusun dari sel parenkim berlignin. Mesofil berasal dari sel parenkim dan berisi kloroplas. Berkas pengangkut berdekatan, dikelilingi oleh trakeid dan sel parenkim. Protoxilem biasanya terdapat pada sisi adaksial, sedangkan metaxilem terdapat pada sisi abaksial yang berdekatan dengan phloem. Dinding antiklin berisi senyawa penutup tanpa gabus. Pada dinding radial dan tangesial terdapat nokta halaman. Nah, pada daun pinus terdapat endodermis yang melingkari daun, serta jaringan sklerenkim. Perbedaan struktur daun monokotil, dikotil, dan daun pinus. Daun monokotil. Bagian pangkal daun terdapat lembaran yang berfungsi untuk membungkus bagian batang. Kemudian, posisi urat daun sejajar. Jaringan epidermis dan kutikula terdapat pada lapisan permukaan atas dan bawah daun. Stomata berderet dan bagian mesofil terletak pada bagian cekungan antara urat daun. Bentuk daun memanjang dengan tulang daun sejajar. Contohnya daun padi, daun jagung, dan daun tebu. Struktur daun dikotil memiliki jaringan kutikula yang terletak pada bagian atas dan bawah permukaan daun. Memiliki stomata yang melapisi permukaan atas dan bawah daun. Rambut daun berfungsi untuk media pengeluaran, dan urat daun terdapat pada bagian helaian daun. Bentuk daun melebar dengan tulang menyirip atau menjari. Contohnya daun pepaya, daun singkong, dan lainnya. Struktur daun pinus memiliki batang vertikal dan bercabang, jarang memiliki daun lebar dan tersusun. Sistem pertulangan daun tidak terlalu beragam. Daun pinus memiliki ujung meruncing, pangkal daun rompang atau rata, dengan diselubungi sisi berupa selaput tipis. Tepi daun rata, serta ranting daun berukuran pendek dan berbentuk seperti jarum.
Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.